Halo, perkenalkan, nama saya adalah Rianto Harapan Munte. Saya yang akan memandu Anda dalam video ini. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Selamat menonton. Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah sebuah pengukuran kinerja perusahaan yang modern dengan mempertimbangkan 4 perspektif yang saling berhubungan dengan penerjemahan strategi dan tujuan ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka panjang yang kemudian diukur dan dimonitoring secara berkelanjutan. Munculnya alat Balance Scorecard. Dimulai dari skema perubahan industri. Adanya persaingan industri dari industrial competition ke arah information competition. Perkembangan industri. Yang pertama, perkembangan teknologi yang dapat memudahkan segala macam urusan sehingga waktu dan biaya dapat ditekan. Yang kedua, perkembangan bisnis yang semakin kompleks menyebabkan persaingan yang lebih ketat antar pelaku pasar. Ketiga, informasi yang akurat menjadi sebuah alat jitu dalam memenangkan persaingan pasar. Dan semua kombinasi tersebut demi menghasilkan sebuah keputusan yang tepat untuk organisasi dan mendapatkan keuntungan yang dapat dimaksimalkan. Balance. Mengapa kata balance? Kata balance mengartikan sebuah keseimbangan antara semua faktor yang terkait. Dan faktor-faktor tersebut adalah faktor keuangan, dan faktor non-keuangan. Faktor internal dan eksternal. Dan yang ketiga adalah faktor jangka pendek dan faktor jangka panjang. Perspektif dalam Balance Scorecard. Ada 4 perspektif dalam Balance Scorecard. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Perspektif keuangan berarti bagaimana cara organisasi berorientasi pada pemegang saham. Yang kedua, ada perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan berarti bagaimana kita menjadi supplier yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang ketiga, ada perspektif bisnis internal. Perspektif bisnis internal berarti adalah bagaimana melakukan proses yang terbaik dalam jangka panjang maupun jangka pendek untuk mencapai tujuan finansial dan kepuasan. Yang keempat, ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran berarti bagaimana kita dapat meningkatkan dan menciptakan value secara terus-menerus, terutama dalam hubungannya dengan kemampuan dan motivasi karyawan. Dan keempat, perspektif tersebut mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa harus 4 perspektif?
Perspektif keuangan tidak cukup mencerminkan kinerja perusahaan, di mana perspektif keuangan yang baik tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut akan bisa eksis dalam jangka panjang. Dan mengapa perspektif keuangan penting? Perspektif non-keuangan dianggap sebagai bagian penting yang harus diperhatikan, dan pada akhirnya dapat mendongkrak kinerja keuangan yang merupakan keinginan utama dari pemegang saham. Dan berikut ini adalah diagram hubungan antar perspektif. Dimulai dari employee skills, naik ke proses cycle time, dan naik juga ke proses quality. Lalu keduanya akan naik ke one time delivery. Lalu naik lagi ke customer loyalty. Lalu sampailah ke bagian paling atas, yaitu adalah ROCE. Dari proses tersebut dibagi atas dua bagian besar, yaitu bagian keuangan dan non-keuangan, di mana employee skills, proses cycle, dan proses quality time, one time delivery, customer loyalty merupakan bagian dari non-keuangan, dan ROCE sebagai bagian dari keuangan. Lalu kita masuk ke dalam pengukuran keempat perspektif. Bagaimana cara mengukurnya ya? Yang pertama adalah perspektif keuangan. Kaplan menggolongkan 3 tahap perkembangan industri, yaitu adalah growth atau pertumbuhan, sustainable, berkelanjutan, dan harvest, mendapatkan hasil ya. Dari tahap-tahap perkembangan industri tersebut akan diperlukan strategi-strategi yang berbeda-beda. Dan dalam perspektif finansial terbagi ke dalam 3 aspek, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan pendapatan dan kombinasi pendapatan yang dimiliki suatu organisasi bisnis. Kedua, penurunan biaya dan peningkatan produktivitas. Ketiga, penggunaan aset yang optimal dan strategi investasi. Perspektif customer atau pelanggan. Dalam perspektif ini, pengukuran dibagi ke dalam 5 aspek utama. Yang pertama, pengukuran pangsa pasar. Pengukuran terhadap besarnya pangsa pasar perusahaan mencerminkan proporsi bisnis dalam suatu area bisnis tertentu yang diungkapkan dalam bentuk uang, jumlah customer, dan unit volume. Customer retention. Pengukuran dapat dilakukan dengan mengetahui besar persentase pertumbuhan bisnis dengan jumlah customer yang saat ini dimiliki oleh perusahaan. Customer acquisition. Pengukuran dapat dilakukan melalui persentase jumlah penambahan customer baru dengan total penjualan. Customer satisfaction. Pengukuran terhadap tingkat kepuasan pelanggan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik. Di antaranya adalah survei, interview, dan personal interview. Dan customer profitability. Pengukuran terhadap customer profitability dapat dilakukan dengan menggunakan teknik ABC atau Activity Based Costing. Perspektif bisnis internal. Dalam perspektif ini, perusahaan melakukan pengukuran terhadap sebuah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, baik manajer maupun karyawan, untuk menciptakan suatu produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi customer dan juga para pemegang saham.
Dan dalam hal ini, perusahaan berfokus pada 3 komponen bisnis utama. Yang pertama adalah proses inovasi, proses operasi, dan proses pasca operasi. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran ini adalah perspektif terakhir dari Balance Scorecard. Kaplan mengungkapkan bahwa betapa pentingnya suatu organisasi untuk terus memperhatikan karyawannya, karena dengan meningkatkan karyawannya, khususnya pengetahuan, akan meningkatkan pula pencapaian dan kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Empat langkah penerapan Balance Scorecard. Ian Elliott dalam sebuah konsultan besar di Amerika berhasil mengidentifikasi 4 langkah utama yang harus ditempuh perusahaan apabila ingin menerapkan Balance Scorecard. Dan langkah-langkah tersebut adalah, yang pertama adalah memperoleh kesepakatan dan komitmen antara pihak manajemen puncak perusahaan. Kedua, mendesain sebuah model atau kerangka Balance Scorecard yang memungkinkan perusahaan untuk menentukan beberapa faktor tertentu seperti tujuan strategik, perspektif bisnis, indikator-indikator kunci penilaian kinerja. Yang ketiga, mengembangkan suatu program pendekatan yang paling tepat untuk digunakan perusahaan sebagai Balance Scorecard menjadi bagian dari kultur organisasi yang bersangkutan. Dan konsep dari Balance Scorecard itu dikembangkan dan dijadikan suatu pengendali terhadap kultur dalam perusahaan. Yang keempat, ada aspek penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi akan berperan penting dalam pengembangan perusahaan ke depannya. Oleh karena itu, aspek ini adalah salah satu aspek kunci dalam penerapan Balance Scorecard. Dan kombinasi tersebut disebut 4 langkah penerapan Balance Scorecard. Selesai. Semoga materi yang disampaikan dapat ditangkap dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Bye-bye. Terima kasih.